Halo, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng aku Acel. Jadi di Skincare 101 ini agak berbeda segmennya. Kalau kemarin ngomongin skincare, ngomongin misalkan permasalahan jerawat, yang ini sama ngomongin jerawat juga tapi lebih jerawat hormonal. Nah, karena jerawat hormonal ini nggak bisa dibahas dengan pengetahuan aku sendiri, jadi aku mengundang narasumber di sini. Kali ini aku ngundangnya dokter kandungan. Nanti akan dokter yang menjelaskan pengaruhnya apa sih hormon imbalance ini dengan jerawat yang kita alami yang mungkin nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau penasaran kayak apa interviewnya, keep on watching. Jadi ini adalah Dokter Kristo. Kristo, iya. Boleh kenalan dulu, Dok? Halo semuanya, perkenalkan saya Dokter Kristo. Saya dokter kandungan yang bertugas di Rumah Sakit Siloam di Karawaci di Tangerang. Oke, jadi Dok, hari ini kita mau ngomongin tentang hormonal. Kalau di perempuan tuh lebih dikenal dengan PCOS. Jadi boleh nggak sih Dok dijelasin PCOS itu sebenarnya apa? Oke, PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome itu sebenarnya adalah suatu kondisi penyakit pada wanita yang ditandai oleh 3 hal. Yang pertama, adanya gangguan ovulasi atau gangguan siklus menstruasi. Yang kedua, adanya kondisi hiperandrogen. Hiperandrogen itu hormon laki-laki yang lebih tinggi kadarnya dibandingkan dengan hormon perempuan. LH lebih tinggi daripada FSH. Dan yang ketiga, ditandai dengan adanya gambaran sel telur yang kecil-kecil yang bisa kita lihat dari USG. Dan itu dampaknya bisa ke efek metabolik ke seluruh tubuh. Kalau misalnya tanpa kita lihat dari USG itu bisa nggak sih kita indikasi kalau orang tuh PCOS seperti apa dari luar aja gitu? Kita bisa mencurigai, tapi untuk mendiagnosis PCOS kita tetap membutuhkan USG. Bagaimana cara kita bisa mencurigai seorang wanita menderita PCOS? Nomor satu adalah yang tadi, yang paling mudah gejala hiperandrogen, hormon laki-laki lebih tinggi. Apa gejalanya? Rambut-rambut halus, kumis halus, rambut-rambut di tangan, kaki lebih banyak, jerawat. Nah, jerawat yang tidak sembuh-sembuh itu salah satu tanda hiperandrogen. Atau yang ketiga, rambutnya sering rontok. Sering rontok itu juga salah satu tanda hiperandrogen. Kalau sudah ada seperti itu, ditambah lagi dengan siklus haidnya kok mundur terus ya. Kan kita seorang wanita tuh harusnya 25-35 hari sekali ada siklus haid. Tapi dia mundur, makin mundur. Kita harus curiga ke arah PCOS. Itu kalau misalnya kayak kejadian yang nggak haid selama 3-4 bulan, terus baru haid lagi, itu bisa jadi salah satunya. Salah satu penyebab terbanyak, hampir 80% itu dari PCOS. Nah, tapi apa sih penyebabnya orang bisa menjadi PCOS? Sebenarnya kalau penyebabnya sampai sekarang kita belum tahu pasti ya. Yang jelas ini sudah gabungan antara sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu artinya ada gangguan dari sensitivitas insulin, terus ada gangguan sekresi dari hormonal dari pusat otak dan di ovarium terutama. Jadi harusnya pada perempuan yang namanya hormon FSH itu kadarnya lebih tinggi, ini terbalik. LH-nya lebih tinggi, hormon laki-lakinya lebih tinggi. Gangguan semua itu menyebabkan rangkaian dari sindrom PCOS. Kenapa disebut sindrom? Karena ada beberapa kejadian, bukan hanya satu. Jadi orang bisa mengalami PCOS itu bukan karena genetik gitu ya, Dok? Ada faktor genetik, tapi tetap faktor lain akan mempengaruhi. Contohnya gemuk, misalnya timbunan lemak lebih banyak, ini akan memperburuk kondisi PCOS-nya. Tapi bisa nggak sih sebenarnya dia kurus, tadinya tuh haidnya normal-normal aja, terus tiba-tiba misalnya di umur 25 gitu tiba-tiba langsung jadi PCOS, itu kemungkinan nggak sih? Bisa, jadi PCOS itu sekarang kita bagi menjadi beberapa tipe. Memang sebagian besar berhubungan dengan body mass index yang lebih besar atau kegemukan ya, tapi kita juga bisa menemukan beberapa kasus yang kurus. Di situ strategi tata laksananya juga akan berbeda. Akan tetapi yang jelas dengan penimbunan lemak semakin tinggi, kadar PCOS-nya akan semakin berat. Dan biasanya ditandai semakin gemuk, haidnya semakin mundur, makin mundur. Kalau misalnya kayak orang, ada nggak sih kira-kira range umur berapa yang lebih rentan terkena PCOS gitu? Oh enggak ada. Jadi ada PCOS yang bisa kita temukan dari perimenarche. Perimenarche itu awal-awal menstruasi sampai ke perimenopause. Tapi memang paling banyak keluhan itu terjadi di usia reproduksi karena itu wanita yang paling aktif ya, dan berhubungan juga dengan fungsi reproduksi karena PCOS juga menjadi penyebab infertilitas. Biasanya pada pasangan-pasangan muda yang belum hamil. Tapi lebih banyak kita ketahui di situ di usia reproduksi. PCOS itu bisa disembuhin nggak sih, Dok, jadinya? Bisa dikontrol. Dikontrol tapi nggak bisa dihilangkan gitu. Kembali, lifestyle modification itu adalah pilihan utama. Sudah ada penelitiannya pada pasien-pasien PCOS dengan BMI yang besar, dengan menurunkan berat badan 5-10% saja, itu sebagian besar siklus haidnya akan kembali normal tuh. Hampir 50% siklus haidnya akan kembali normal. Dan bahkan pada pasien-pasien yang sulit untuk punya anak,
30-40% bisa hamil spontan. Jadi hanya dengan menurunkan berat badan. Ngaruh banget. Ya berpengaruh, tapi berat badan tidak hanya dengan modifikasi diet, tapi juga harus dengan olahraga. Karena olahraga itu akan meningkatkan sensitivitas dari insulin. Jadi dulu tuh aku pernah ke dokter kandungan juga, karena aku mau punya PCOS, nggak ada S-nya, tapi kalau PCO aja, kata dokternya. Nah kalau waktu itu karena aku nggak haid 9 bulan, aku dikasih pil KB sama dokternya. Nah setelah aku minum pil KB itu aku memang cuma dikasih 3 bulan nih minumnya, dan itu aku ngerasanya efeknya tuh memang haidnya jadi lancar, tapi selain itu efeknya ke kulit pun ada. Sebenarnya apakah jadi pil KB ini solusi untuk mengatasi si jerawat ini nggak sih dok? Kalau sekarang eranya pada PCOS itu kita men-treat pasien itu tailor made. Tailor made itu tergantung dari pasien datang ke kita. Permasalahannya apa sih? Apakah keluhannya hiperandrogennya, keluhannya siklus haidnya, atau fertilitasnya? Nah, pil KB ini memiliki peran untuk memperbaiki siklus haid. Yang kedua juga menekan hormon LH yang tadi pada PCOS terlalu tinggi. Dengan kita kembalikan ranah hormonal ke sesuai dengan fisiologisnya atau yang normalnya, tanda-tanda dan gejala-gejala hiperandrogen akan turun. Hiperandrogen turun, otomatis keluhan-keluhan hiperandrogen juga akan turun. Salah satunya adalah jerawat. Itulah kenapa pada wanita-wanita dengan PCOS yang jerawatnya tinggi, dengan memberikan pil KB juga akan menghilangkan keluhan jerawat itu. Nah, jenis jerawat yang disebabkan karena hormon nggak balance ini tuh apa sih dok sebenarnya? Mungkin bukan seperti itu ya, bukan karena jerawat yang disebabkan dari hormonal. Jadi dengan hormon LH lebih tinggi, itu akan mengeluarkan hormon androgen, menghasilkan hormon androgen, hormon laki-laki. Dengan hormon laki-laki lebih tinggi, dia lebih vulnerable, lebih rentan untuk terjadinya jerawat gitu. Jadi pada wanita-wanita yang memang mungkin perawatan wajahnya kurang baik, ditambah dengan hormon laki-laki yang tinggi, risiko untuk terjadi jerawat akan jauh lebih tinggi. Dengan kita turunkan hormon laki-lakinya, dan apabila ada infeksi di terapi dengan antibiotik sesuai dengan saran dari dokter kulit, penyembuhannya akan lebih baik. Berarti saat men-treat ini tuh harus dari dua arah ya dok, dari luarnya juga dari dalam juga. Gitu. Apabila sudah terjadi infeksi, kita perlu kolaborasi. Nah, karena kan sudah terinfeksi dan tidak hanya murni dari hormonal saja. Kalau hanya pure dari hormonal, biasanya dengan terapi sekitar 2-3 bulan outputnya sudah bisa dilihat. Tapi dok, kayak pil KB ini tuh sebenarnya banyak banget nih artikel-artikel atau orang yang menyarankan minum pil KB untuk mengatasi permasalahan jerawat itu kan. Tapi itu sebenarnya disarankan nggak sih, atau sebenarnya membeli pil KB itu tuh segampang itu nggak sih? Pil KB kan sangat mudah untuk didapat dan bisa digunakan oleh semua orang, bisa saja. Kan tetapi pil KB itu begitu di stop, kalau misalnya kita belum merubah gaya hidup, siklus hormonal akan kembali ke semula tuh, di mana LH-nya lebih tinggi. Ya kembali lagi ke awal, kecuali kita bisa merubah proses perubahan hormonal itu kembali ke fisiologisnya. Ya dengan perubahan gaya hidup, olahraga, menurunkan berat badan, itu akan membantu sehingga kita tidak terlalu tergantung dengan obat. Tapi untuk jangka pendek dan wanita-wanita yang memang agak sulit untuk memodifikasi itu, pil KB bisa jadi salah satu solusi, apalagi dengan jerawat. Tapi berarti yang kalau misalnya kayak jerawat cuma ada di rahang, kan katanya itu jerawat hormonal tuh nggak juga berarti? Oh enggak ada seperti itu. Di bagian muka manapun? Dimanapun, tidak hanya di muka, di punggung juga. Beberapa pasien saya yang LH-nya tinggi sampai punggung. Oh gitu. Terjadi kebotakan, itu sudah tinggi sekali LH-nya. Jadi bisa dimanapun. Lokasinya biasanya juga berhubungan dengan perawatan sehari-hari. Contohnya kalau misalnya makeupnya terlalu tebal tanpa dibersihkan, otomatis kan rentan sumbatan. Nah itu akan menjatuhkan infeksi dan jerawat lebih mudah. Nah kalau misalnya untuk jenis makanannya tuh ada nggak sih yang harus dikurangi atau dihindari? Kalau untuk lifestyle modification yang jelas less kalori, kurangi body mass index, menurunkan berat badan. Biasanya dengan mengurangi karbo, mengurangi kalori itu cukup membantu. Jangan lupa dengan olahraga. Dan olahraga ini kalau saya selalu bilang ke pasien, olahraganya jangan olahraga car free day. Ada olahraga car free day. Larinya cuma 15 menit, makannya 2 jam. Tapi olahraga ini benar-benar terstruktur dan terjadwal. Setidaknya 30-45 menit setiap kali exercise, 3-5 kali 1 minggu. Dengan exercise yang sudah terkontrol itu cukup membantu dan cepat sekali. Dalam waktu 3-6 bulan sudah terlihat perbaikannya dengan turunan berat badan 5-10%. Berarti kalau kayak makanan udah apa aja yang penting less kalori. Yes. Berarti yang kalau misalnya orang bilang nggak boleh makan dairy, gula gitu-gitu. Ya itu kan hubungannya dengan kalori ya. Nah, kalori tetap. Ya, tapi maksudnya tetap boleh mengkonsumsi itu, tapi dengan jumlah yang dikontrol. Pada pasien-pasien yang sudah sulit sekali untuk mengontrol, saya biasanya akan kerjasama dengan dokter gizi. Dokter gizi itu akan memberikan meal plan setiap harinya, diukur jadi kalori yang masuk berapa, aktivitasnya berapa. Tapi pada prinsip utamanya adalah less kalori.
dan lebih banyak kalori yang kita bakar yang kita gunakan dengan aktivitas fisik, salah satunya olahraga. Nah jadi kalau misalnya saya bisa tarik nih ya dok, alasan jerawat nggak sembuh-sembuh tuh bisa jadi karena permasalahan PCOS ya? Ya, betul. Jadi kalau misalnya pengen tahu apakah kita mempunyai PCOS atau enggak tuh sebaiknya beneran langsung ke dokter kandungan ya? Ya, nomor 1 kenali dulu gejalanya. Gejala yang paling mudah tuh 2. Yang paling mudah tuh haid. Seorang perempuan di saat tidak haid pasti udah gelisah. Iya. Begitu siklus haidnya di atas 35 hari dan makin lama makin mundur, ditambah lagi gejala-gejala hiperandrogen, jerawat, rambut-rambut halus seperti kumis. Ini sudah dua gejala awal PCOS nih. Sudah saatnya periksa karena semakin lama ditunda, semakin berat, treatment akan semakin panjang. Nah sesuai yang tadi dokter udah jelasin ya, jadi PCOS itu 2 indikasi utamanya adalah bisa jadi jerawatnya nggak kelar-kelar atau menstrualnya nggak lancar. Nah boleh nih di komen di bawah kalau memang kalian punya permasalahan yang sama. Thank you banget dokter udah datang ke sini hari ini untuk sharing. Thank you guys for watching, see you guys next time. Bye.